Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung buat kawan-kawan di kanal YouTube saya. Mumpung kita lagi istirahat, hari ini kebetulan saya lagi on duty, jadi biar kita nggak terlalu tegang, silakan simak video ini dengan santai. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Baik, untuk video hari ini kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama terkait dengan insiden, atau lebih tepatnya apa itu insiden. Yang kedua, apa itu eksiden. Dan yang ketiga terkait dengan cedera dan kualifikasi dari cedera. Video ini dimaksudkan untuk kita bisa memahami secara definisi atau konsep, sehingga dalam proses pemahaman kita tidak menjumpai kekeliruan, sehingga ketika kita menyaksikan sebuah kejadian atau sebuah peristiwa, kita pas proses untuk kita mendisklaimer itu kita tepat sasaran atau tidak keliru dalam menentukan apa kategori kejadian atau kategori dari risiko yang dialami, maupun hal-hal yang terkait dengan dampak yang dialami kepada kita sebagai pekerja. Oke, untuk yang pertama kita masuk pada penjelasan secara definisi tentunya terkait dengan apa itu insiden. Insiden secara definisi merupakan segala bentuk kejadian yang tidak menimbulkan kerugian, akan tetapi berpotensi terjadinya kecelakaan. Jadi kita garis bawahi di situ kawan-kawan ya. Dia tidak menimbulkan kerugian, tetapi berpotensi terjadinya kecelakaan. Oke. Sedangkan eksiden adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan, yang berpotensi menimbulkan kerugian kepada manusia berupa cedera, misalnya mengakibatkan gangguan kepada proses dalam hal ini proses pada aktivitas pekerjaan, kemudian gangguan terhadap peralatan, dan yang terakhir adalah dia berkontribusi atau memberikan gangguan pada aspek lingkungan gitu. Jadi 4 unsur itu yang akan termaktub di dalam apa yang kita sebut sebagai eksiden gitu. Jadi kalau kita mau korelasikan perbedaan secara definisi, insiden adalah segala bentuk kejadian, apapun kejadiannya, dia tidak menimbulkan kerugian, akan tetapi dia berpotensi terjadinya kecelakaan. Sedangkan eksiden itu sesuatu yang tidak diinginkan atau bahkan tidak direncanakan, berpotensi menimbulkan kerugian terhadap manusia, terhadap proses, terhadap peralatan, dan juga terhadap lingkungan. Jadi itu eksiden.
biar kita nggak salah dalam menentukan suatu kejadian ini dia masuk dalam kategori apa, dia insiden kah atau dia eksiden. Jadi begitu pemahamannya kawan-kawan. Yang berikut terkait dengan dua aspek tadi, itu kita akan masuk pada hal yang ketiga, yakni yang kita sebut sebagai cedera. Cedera ini dia memiliki tiga kualifikasi atau tiga kategori. Yang pertama cedera dalam kategori rendah, yang kedua cedera dalam kategori sedang, yang ketiga cedera dalam kategori yang besar. Oke, kita akan masuk secara definisi. Apa itu cedera ringan, apa itu cedera sedang, dan apa itu yang dimaksud dengan cedera besar. Cedera ringan, kita akan masuk di kategori pertama. Yang dimaksud dengan cedera ringan adalah cedera yang menimbulkan atau mengakibatkan luka pada seseorang atau pada pekerja tepatnya. Namun cedera ini bisa dimitigasi atau bisa ditangani hanya melalui P3K yang tersedia di tempat kerja. P3K ini maksudnya perlengkapan suatu box yang berisi obat-obatan dan ada beberapa bahan-bahan praktis untuk dipakai untuk menangani luka-luka ringan begitu. Contoh seperti segitiga mitela atau penahan lengan apabila ada terjadi kesalahan pada cedera pada otot misalnya atau kram misalnya. Yang berikut, yang kedua itu terkait dengan cedera sedang. Kualifikasinya seperti apa? Yang dimaksud dengan cedera sedang ini adalah cedera yang menimbulkan luka pada seseorang atau pada pekerja tepatnya. Kemudian karena luka tersebut si korban atau si pekerja tadi dia tidak dapat masuk untuk bekerja besok harinya. Artinya dia diminta untuk melakukan perawatan lanjutan di rumah sakit misalnya, atau misalnya dia harus beristirahat di rumah. Itu untuk kualifikasi cedera sedang. Jadi dia kena cederanya hari ini berdasarkan dampaknya atau resiko atau luka yang dia alami mengakibatkan dia besok hari tidak dapat masuk untuk bekerja. Itu kualifikasinya. Sedangkan untuk cedera berat artinya cedera yang mengakibatkan seseorang atau pekerja tepatnya itu dia mengalami cacat permanen secara organ tubuh gitu, entah lengannya, entah kakinya atau organ lainnya itu mengalami cacat permanen gitu. Dan bahkan lebih fatalnya dia mengalami kematian gitu. Itu cedera yang besar. Jadi tiga kategori ini kita harus benar-benar memahami konteksnya agar apabila terjadi sesuatu pada rekan kerja kita bisa menentukan gitu. Oh, ini kawan ini mengalami cedera dalam kategori ini. Oh, yang ini kawan ini dia mengalami cedera tapi masih dalam kategori yang ini gitu. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi bahwa cedera yang dialami itu misalnya dia mengoperasikan suatu alat misalnya, kemudian terjadi goresan pada lengannya, lalu secara tiba-tiba atau secara langsung kita memberikan justifikasi
bahwa kawan itu mengalami cedera berat itu salah juga gitu, karena kita harus betul-betul memahami secara definisi 3 aspek atau 3 uraian dari cedera itu gitu. Jadi ini merupakan hal-hal yang berbeda secara definisi atau secara konsep, tapi dalam implementasi, dalam prakteknya, dalam bekerja tepatnya, atau dalam pengurusan dokumen atau pembuatan dokumen untuk pekerjaan ini, nanti dia akan saling berhubungan karena dia bersifat untuk melengkapi gitu. Ujungnya apa? Ya ujungnya itu tentu kepada bahaya yang akan dihadapi atau dijumpai di tempat kerja atau pada proses pelaksanaan pekerjaan. Jadi itu sedikit masukan dari saya terkait dengan apa itu insiden, apa itu eksiden, kemudian cedera dengan beberapa kategorinya. Kalau ada hal-hal yang sifatnya kurang, silakan kawan-kawan komen. Kalau ada hal-hal yang lebih yang saya sampaikan pada video ini, saya anggap itu sebagai masukan untuk kita semua. Demikian untuk hari ini videonya, nanti kita akan lanjut di video-video berikutnya, tentunya dengan topik-topik yang berbeda, topik-topik yang masih dalam bingkai aspek kesehatan maupun keselamatan kerja. Oke, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran atau rekan-rekan sekalian dalam meluangkan waktu menyaksikan kanal YouTube saya. Oke, sampai jumpa.